Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Karisma Sivana dengan NIM 666121005. Saya di sini akan membuat video terkait dengan perencanaan pembangunan dan dikaitkan dengan mazhab-mazhab yang ada di perencanaan pembangunan. Sebelumnya saya mengambil judul mengenai tentang konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, tepatnya di Kendeng, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, yang akan dikaitkan dengan mazhab Grand Planning. Nah, yang pertama lanjut pada latar belakang permasalahan konflik pembangunan pabrik semen. Kabupaten Rembang ini adalah salah satu daerah yang sedang gencar melakukan pembangunan. Kemudian Kabupaten Rembang ini berada di pesisir pantai Pulau Jawa, pantai utara Pulau Jawa yang dilalui pegunungan Karet Kendeng Utara. Nah, sebagai akibatnya mempunyai potensi sumber daya alam berupa batu kapur yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku primer pembuatan semen. Kemudian pemerintah serta masyarakat yang mendukung pembangunan pabrik semen beranggapan bahwa pembangunan pabrik semen bisa mengurangi pengangguran serta menaikkan kesejahteraan warga. Lanjut kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana faktor penyebab yang ditimbulkan dari konflik pembangunan pabrik semen pada Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Kemudian yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari konflik pembangunan pabrik semen pada Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Kemudian yang tujuan masalahnya, yang pertama mengetahui bagaimana faktor penyebab dari ditimbulkannya konflik pembangunan pabrik semen ini pada Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik semen di Kabupaten Gunem. Kemudian lanjut kepada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama di sini adalah faktor penyebab apa yang ditimbulkan dari konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Nah, konflik pembangunan pabrik semen di suatu daerah seperti yang terjadi di sini di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, faktor yang mungkin menjadi pemicu konflik terjadi misalnya pada dampak lingkungan. Pembangunan pabrik semen ini biasanya melibatkan penggalian material tambang, penggunaan air dalam jumlah besar, dan pelepasan polutan. Nah, masyarakat setempat mungkin khawatir tentang dampak negatif yang akan muncul gitu, seperti penurunan kualitas air, polusi udara, dan kerusakan ekosistem. Kemungkinan besarnya juga ada pada kesehatan masyarakat karena pabrik semen itu sendiri menghasilkan polusi udara yang sangat, karena pabrik semen itu sendiri mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar melalui polusi udara yang dihasilkan. Nah, kemudian terutama partikulat halus yang dapat mengganggu saluran pernapasan ini juga bisa menjadi perhatian utama bagi warga setempat. Selain itu, pembangunan pabrik semen mungkin memerlukan pembebasan tanah yang dapat mengakibatkan pemindahan paksa penduduk setempat. Selanjutnya, masih membahas tentang faktor penyebab yang akan ditimbulkan dari pembangunan pabrik semen. Faktor pemicu konflik lainnya adanya rencana pembangunan pabrik semen ini yang tidak diketahui warga. Rencana pembangunan pabrik semen ini hanya diketahui oleh pemerintah saja dan cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu juga tidak ada sosialisasi tentang rencana pembangunan pabrik semen itu sendiri, sehingga warga tidak tahu menahu tentang rencana pembangunan pabrik semen tersebut. Nah, faktor inti penyebab konflik adalah isu kerusakan lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, di mana masyarakat membutuhkan air dan udara yang bersih untuk kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya membahas terkait dengan dampak yang akan
pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Konflik pembangunan pabrik semen ini kemungkinan memiliki berbagai macam dampak yang akan muncul gitu. Permasalahan pembangunan pabrik semen ini mengakibatkan ketegangan sosial serta perseteruan antara aneka macam pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, perusahaan pemilik pabrik, masyarakat setempat, dan kelompok lingkungan. Nah, pembangunan dan operasional pabrik semen ini tak jarang memiliki akibat lingkungan yang signifikan, mirip polusi udara, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem ini bisa menghambat lingkungan alam kurang lebih serta menghambat keberlanjutan ekosistem lokal. Polusi udara dan air yang didapatkan sang pabrik semen dapat mempunyai dampak negatif di kesehatan rakyat setempat. Partikulat halus serta polutan lainnya bisa mengakibatkan dilema pernapasan, penyakit kulit, dan dampak kesehatan lainnya. Masih membahas terkait dengan dampak. Nah, pembangunan pabrik semen ini sering memerlukan pembebasan tanah dan pemindahan penduduk lokal. Nah, hal ini bisa menyebabkan hilangnya rumah, mata pencaharian, serta komunitas asli yang bisa menciptakan penderitaan sosial dan ekonomi. Konflik pembangunan pabrik semen ini bisa menghambat aktivitas ekonomi lokal, misalnya sektor pertanian dan perikanan bisa terpengaruh oleh akibat lingkungan negatif sehingga mengurangi pendapatan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Nah, konflik ini sebenarnya bisa membangun ketidakpastian bagi investor dan perusahaan yang ingin menciptakan pabrik semen untuk mencari solusi yang bisa mengatasi dampak-dampak negatif ini dengan cara yang seimbang, memperhatikan kepentingan rakyat setempat dan perlindungan lingkungan. Kemudian yang terakhir terkait dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, konflik dalam pembangunan pabrik semen ini seringkali muncul karena berbagai masalah seperti polusi udara, pencemaran air, dan dampak sosial yang dapat merugikan masyarakat setempat. Mazhab green planning ini juga mencoba untuk mengatasi konflik ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan. Nah, sarannya itu sendiri, konflik yang muncul seringkali bersumber dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan dampak lingkungan. Nah, mazhab green planning ini pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan, mengurangi polusi, dan mempromosikan penggunaan sumber daya yang bijak. Ini adalah cara untuk mengatasi konflik dalam pembangunan industri. Pentingnya partisipasi masyarakat juga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan pabrik semen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.